Pemirsa, pengelola Terminal Kalideres masih melakukan sosialisasi kepada calon penumpang terkait penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Kewajiban menggunakan aplikasi Peduli Lindungi masih menunggu arahan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk barcode yang dikeluarkan Kemenkes. Sosialisasi penggunaan aplikasi Peduli Lindungi masih dilakukan pengelola terminal kepada calon penumpang. Saat ini, awak bus dan calon penumpang hanya memperlihatkan sertifikat vaksin dan surat swab PCR negatif saat akan melakukan perjalanan. Sama kak, 2 hari apa? Mampus. Iya nih. Dan untuk mengetahui sosialisasi aplikasi Peduli Lindungi di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, sudah terhubung reporter Ira Hulu dan juru kamera Adini Anissa. Ira, saat ini sudah dalam tahap sosialisasi mengenai persyaratan untuk penggunaan dari aplikasi Lindungi Peduli untuk para calon penumpang bus. Nah, ini kapan rencananya penerapan ini akan resmi diberlakukan bagi para calon penumpang, Ira? Ya, Cikal dari juga pemirsa mengenai waktu yang tepat kapan mengenai aplikasi Peduli Lindungi tersebut mulai diberlakukan sebagai sebuah syarat perjalanan bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi di sektor darat. Seperti itu tadi kami sudah menanyakan kepada pengelola dari Terminal Kalideres yang menyatakan bahwa untuk kepastian waktunya ini belum didapatkan karena memang sampai dengan pertanggal 29 Agustus 2021 pada saat ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Memang ada sejumlah hal ataupun ketentuan yang perlu dipikirkan lebih lanjut mengenai teknis seperti apa nantinya jika aplikasi Peduli Lindungi tersebut ini diwajibkan sebagai salah satu hal ataupun persyaratan bagi para penumpang yang ingin berpergian ke sejumlah tujuan seperti di Bengkulu, kemudian juga Padang, Sumatera Barat di tempat kami melaporkan ataupun dari terminal bus Kalideres Jakarta Barat ini. Sehingga kalau kita lihat juga memang aturan ini sudah dikeluarkan beberapa waktu yang lalu oleh Kementerian Perhubungan. Tepatnya kemarin Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa ini merupakan salah satu cara yang dilakukan agar masyarakat ini meminimalisir tingkat kepalsuan data terkait dengan vaksinasi, baik dosis yang pertama maupun dosis yang kedua. Kemudian juga yang kedua ini tentunya adalah cara untuk mengejar target herd immunity supaya ketika masyarakat berpergian ini pun harus diwajibkan untuk ataupun dipastikan sudah divaksin terlebih dahulu paling tidak dosis yang pertama seperti itu. Sehingga tadi kami juga melihat bahwa sosialisasi ini masih diberlangsungkan kepada para penumpang meskipun ada sejumlah penumpang yang memang belum tahu terkait dengan aturan baru tersebut. Kemudian kalau kita lihat juga bahwa di tempat ini, di tempat kami melaporkan untuk surat sertifikat vaksin ataupun menunjukkannya, kemudian juga pernyataan mengenai negatif COVID-19 dengan antigen maupun PCR ini masih diberlakukan di tempat ini. Walaupun juga tadi dalam temuan kami melihat bahwa ada beberapa penumpang yang mengaku mereka belum diperiksa terkait dengan dokumen-dokumen tersebut. Dan untuk dipastikan lagi memang sebenarnya untuk di tempat ini sosialisasi masih diberlanjutkan bukan hanya kepada para penumpang, tentu juga kepada pihak petugas otobus yang ada di tempat ini sehingga mereka pun bisa menyampaikan informasi tersebut kepada para penumpang yang ingin memesan tiket dari bus milik mereka seperti itu, Cikal. Oke, tadi ada beberapa calon penumpang juga yang belum mengetahui terkait dengan rencana kebijakan ini. Lalu persisnya, Ira, apa tanggapan dari para calon penumpang terkait adanya kebijakan untuk menyertakan aplikasi Lindungi Peduli ini? Ya, Cikal dan juga pemirsa mengenai tanggapan dari para penumpang yang ingin ataupun yang sudah mengetahui apakah memang kewajiban mengenai aplikasi Peduli Lindungi ini diwajibkan sebagai salah satu persyaratan untuk perjalanan. Memang dari 3 orang yang kami tanya tadi mereka menyatakan semuanya setuju terkait dengan aturan ini. Namun ada beberapa hal yang perlu diketahui kalau kita lihat bahwa memang ini salah satu cara yang tepat untuk menggencarkan vaksinasi. Namun di sisi lain kalau kita lihat juga masyarakat yang menggunakan otobus ataupun yang menggunakan bus ini biasanya ataupun pada umumnya adalah masyarakat yang berasal dari kampung halaman bahkan yang belum memiliki ponsel pintar untuk bisa men-scan QR code
Seperti itu, sehingga memang perlu dipikirkan kembali arahan lebih lanjut mengenai seperti apa kebijakannya nantinya apabila mereka tidak memiliki ponsel pintar yang mampu men-scan QR code yang sudah nantinya akan disediakan. Untuk lebih lanjut, kita langsung saja mendengar tanggapan dari satu penumpang yang berada di tempat ini yang bernama Anggi, dari penumpang terminal Kalideres. Juga ya kan, yang mana yang udah vaksin, yang mana yang belum, terus yang mana yang benar peduli sendiri apa gimana gitu. Berarti sesuai aja lah berarti ya Mbak ya. Mbak sendiri tadi gimana? Sudah ada pengecekan kah sebelumnya? Udah pas beli tiket dicek dulu. Oke. Jadi harapannya apa nih Mbak dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi itu, apa harapannya? Apakah masyarakat biar bisa lebih disiplin atau seperti apa? Ya harapannya kayak gitu ya Kak, biar lebih disiplin. Pertama buat dirinya sendiri dulu gitu, biar gimana ya, kan sekarang mah udah kayak gitu keadaannya juga. Ya, Cikal, tentu saja kita berharap memang aplikasi Peduli Lindungi ini menjadi salah satu persyaratan wajib, namun perlu dikaji lebih lanjut apakah memang aplikasi ataupun persyaratan seperti itu sudah bisa mengakomodir seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh lapisan ataupun kalangan masyarakat, sehingga ini bukan jadi salah satu halangan atau beban bagi masyarakat yang berasal dari kalangan kurang mampu seperti itu. Cikal, kembali pada Anda di studio. Ya, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kalau masyarakat tersebut tidak memiliki perangkat mungkin gadget yang mumpuni untuk melakukan verifikasi hal tersebut. Ira, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Ira.